Kalau ngomongin tentang penyeleksian ataupun penerimaan anggota baru nih Bu, saya dengar-dengar emang bener ya Bu kalau misalnya kita tidak punya uang itu kita nggak bisa masuk Polri. Kalau misalnya di bidang IT, ada nggak sih slot untuk mengikuti seleksi nanti? Hello global people, welcome back to G-Pod, let's bring it on. Nah, balik lagi bersama aku Sultan di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi IT nih. Nah, sesuai judul yang sudah kalian lihat, nah di video kali ini aku bakal nguak nih jalan tikus untuk masuk ke Polda. Nah, tapi sebelum kita masuk ke video, mungkin aku sapa dulu nih ya guest star yang sudah datang bersama kita hari ini. Oke, mungkin selamat pagi Ibu Krisna dan Bapak Rai. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang ke podcast kami. Mungkin bisa disapa dulu Ibu dan Bapak untuk global people pada di rumah. Baik, selamat siang. Saya dengan Kompol Krisna, jabatan saya Kasubag Diapers Polda Bali, Biro SDM Polda Bali. Terima kasih rekan saya. Terima kasih, selamat siang. Saya Rai Perbawa, saya Pak Ur Diapes di Subag Diapes Biro SDM Polda Bali. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Kalau gitu mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaannya dan kita kepoin nih. Kita ulik-ulik abis gimana cara masuk ke Polda Bali. Oke, mungkin dari Ibu Krisna dulu ataupun Bapak Rai duluan boleh. Saya mau tahu nih Bu, kalau misalnya tugas pokok seorang anggota Polri itu gimana sih? Baik, saya sampaikan tugas pokok Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi tugas pokok Polri adalah sebagai pelindung, pertama pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dan tidak lupa juga sebagai Harkamtibmas, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah khususnya Provinsi Bali. Baik Bu. Kalau dari Bapak Rai sendiri, mungkin ada pandangan lain mengenai tugas pokok seorang Polri? Selain yang disampaikan oleh Ibu Krisna tadi, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat juga sebagai penolong masyarakat yang mungkin adik-adik sudah banyak melihat dinamika masyarakat kita yang kita sudah masuki masa endemi. Di situ pun walaupun yang di ujung tombaknya adalah nakes, di situ ada Polri yang hadir dalam penanganan pandemi COVID-19. Baik. Jadi ada tugas khususnya gitu Pak ya di zaman pandemi ini. Oke. Nah, kalau misalnya Ibu Krisna dan Bapak Rai sendiri mungkin lebih spesifik lagi nih, tugas ataupun kesehariannya selama di Polda itu gimana sih? Mungkin dari Bapak Rai dulu. Kalau kami, kebetulan jabatan saya adalah PS Pak Ur Diapes. Pak Ur Diapes itu adalah bagian di Biro SDM di penyediaan personil. Penyediaan personil, dan kebetulan Ibu Krisna adalah kemudian saya selaku mentor dan juga atasan langsung saya di Polda. Jadi kalau saya kebetulan ya, biar kita tidak terlalu terpaku dengan tugas saya, biar nggak tegang loh, ini namanya podcast kan nggak boleh tegang kan ya. Betul. Jadi tugas saya adalah sebagai pelindung pengayom, khususnya di jabatan saya sebagai Kasubag Diapers, jadi penyedia personil. Setiap apapun yang terjadi berkaitan dengan masyarakat, untuk mendaftar utamanya nanti atau untuk mencari, karena tempat kami adalah tempat perekrutan, penyedia itu menyediakan orang masyarakat menjadi anggota Polri. Jadi tugas saya seperti itu. Jadi banyak yang diawasi oleh pengawas juga kita, pengawas eksternal, internal. Jadi tugas saya tetap melayani masyarakat utamanya. Jadi tetap selain administrasi juga ya utama yaitu penyedia personil. Jadi menyediakan masyarakat untuk menjadi anggota Polri khususnya. Baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu. Oke. Saya mungkin langsung ke topik yang agak sedikit panas nih Bu dan Bapak ya. Panas sekali. Panasnya seperti apa sih? Air mendidih kah? Iya, kalau ngomongin tentang penyeleksian ataupun penerimaan anggota baru nih Bu, saya dengar-dengar emang bener ya Bu kalau misalnya kita tidak punya uang itu kita nggak bisa masuk Polri. Gimana tuh Bu tanggapannya? Saya tanggapi dulu ya. Artinya keseharian kami setiap tahun itu ada namanya rekrutmen dari jalur SIPSS, itu jadi jalur prodinya universitas, tamatan yang contoh nih kayak kedokteran, kayak psikologi, kayak dokter gigi. Nah, itu banyak dari sumber sarjana. Terus yang kedua kita ada dari sumber Akpol. Akpol itu nanti akan didiknya di Semarang. Nanti mungkin lebih panasnya lagi seperti Sultan ya. Sultan bilang katanya biar panas, nanti akan dibahas juga. Jadi ada Akpol,
ada Bintara PTU, ada Bakomsus, ada dari Tamtama, dan ada dari rekrutmen proaktif namanya. Itu setiap tahun pasti ada pelaksanaan rekrutmen seperti itu. Oh, itu jalur seleksinya? Iya, berarti, Bu? jalur seleksinya. Oh, baik. Oke. Jadi statement bahwa kita tidak punya uang nggak bisa masuk Polri itu salah, Bu ya? Oh, salah sekali. Jangan percaya dengan omongan orang. Benar, oke. Tapi boleh percaya dengan bahasa atau omongan orang, tapi yang mana saja kan? Betul. Nah, kita percaya dengan artinya yang kita akan sampaikan sekarang ini di podcast ini. Ya, jadi kalau misalnya langsung sumbernya dari Ibu Krisna dan Iya, Bapak Rai bisa betul. kalian banget dipercayakan gitu. Nah, oke. Ibu dan Bapak, kalau misalnya tahapan seleksi untuk bisa masuk ke dalam Polri ini gimana sih? Maksudnya kayak dari awalnya mungkin pendaftaran hingga ke akhirnya nanti penerimaan tuh gimana? Mungkin bisa dijelaskan atau diruntutkan gitu. Ya, saya akan jelaskan sebagian, nanti Power saya juga jelaskan sebagian. Kita sekarang komitmen, artinya kita sama-sama bekerja kan. Artinya kita tahapan pertama yaitu memang untuk mengkuat menjadi anggota Polri, artinya mau masuk ke jalur Polri, kita yang pertama otomatis ya sehat jasmani dan rohani kan. Kalau orang, mohon maaf ya, saya tidak bilang di sisi negatif. Artinya jasmani, kalau kita selaku pelindung dan pelayan masyarakat Tuhan, pertama utamanya kita sehat jasmani kan, sehat jasmani dan rohani. Yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu dari tahapan administrasi. Tahapan administrasi itu banyak sekali. Contohnya dari akte kelahiran, ijazah, udah gitu SKCK itu nggak boleh salah loh namanya. Satu klik aja namanya salah, kita nggak bisa langsung bisa daftar. Nah itu artinya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dari sekarang yang mau bergabung dengan kita. Yang pertama kita lihat itu adalah administrasi. Jangan sampai ada salah penulisan, salah nama. Itu sangat riskan sekali karena kita mulai detail masuk itu, apalagi mau menjadi anggota Polri kok susah banget sih menjadi anggota Polri. Nah kan bilangnya orang gitu, kok harus ada surat, harus ada gini, salah sedikit padahal namanya sama. Tapi itu aturan yang kita laksanakan. Baik. Ya, dari administrasi, setelah nanti lulus tahapan administrasi dia akan langsung ke tahapan kesehatan. Nanti kesehatan pun itu betul-betul diperiksa, nggak asal periksa saja, betul-betul diperiksa. Setelah nanti tahapan selesai, dianggap lulus, nanti langsung ke CAT psikologi. Jadi mau jadi anggota Polri di psikologi dulu. Jadi nggak ada namanya anggota Polri nanti dibilang, loh kok anggota Polri itu kok ngawur ngomongnya, kok ngawur gininya. Bilang nanti kok ada anggota Polri, ya istilahnya zaman sekarang ada kok anggota Polri itu kok gila, kan nggak ada kan. Iya, artinya betul-betul dicek psikologinya. Ya. Untuk selanjutnya biar Power saya. Siap, silahkan Bapak. Nah, jadi biar nggak tegang kan. Iya. Nah, Power saya sekarang. Tes polisi itu seperti yang Ibu sudah sampaikan tuh, tes polisi ada beberapa tahap, diuji, diperiksa. Nah, yang uniknya di tes polisi itu ada penelusuran. Jadi saya lanjutkan, sudah sampaikan ke Ibu, kenapa penting sekali surat-surat tuh ibaratnya urat. Kalau sudah salah urat tuh pasti keseleo tuh, Iya, ya benar, diperlukan surat tambahan. Nah, di tahun 2023 nih, kami baru pulang pelatihan, nanti akan terintegrasi dengan Disdukcapil. Di sini tempat pada saat pendaftaran online itu akan terkoneksi sama Disdukcapil, data adik-adik. Nah, itulah pentingnya surat yang saya bilang seperti urat tuh. Harus dicek awal, dicek dulu suratnya. Sudah sampaikan kepada Ibu, tahap psikologi. Nah, uniknya lagi di tes kepolisian tuh ada penelusuran. Bukan dengan adik dengan kompetensinya sehat, jasmaninya kuat, Akademik bagus, ditelusuri mental kepribadiannya. Baik. Apa saja itu secara fisik dan non fisik. Fisiknya adik-adik akan dijajaki oleh Babin Kamtibmas, oleh anggota yang menjadi perekam jejak adik-adik. Yang non fisiknya adalah nanti adik-adik akan kami suruh memberikan daripada alamat medsos, mulai Facebook kah, Twitter, Instagram, yang berhubungan dengan media sosial. Di situ pun kami akan merekam jejak adik-adik. Baik. Nah, itu uniknya. Jadi, mendaftar polisi itu bukan something that you earn,
sesuatu yang kamu dapat kamu raih oleh kemampuannya sendiri. Integrity, mental, common sense, akal sehat. Itu pure adik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kasubag kami, itu murni adalah perjuangan adik-adik. Betul Pak. Jadi yang bilang harus pakai duit, nah, orang dia lari Bu, dia lari sendiri kan, dia tes sendiri. Dan ada suatu hal yang baru adalah di kepolisian itu memakai face recognition. Oh. Jadi setiap adik-adik tes untuk mengantisipasi joki. Betul Pak, iya benar. Joki. Selain kami melaksanakan penggeledahan yang lakukan kerjasama dengan tim Gegana, tim dari Pamopit. Bukan main-main ini. Iya. Ini orang-orang yang punya kompetensi untuk menggeledah. Memang serius sekali berarti Iya. seleksi ini. Yang berikut, dia sebelum mendapatkan nomor registrasi, dia akan melakukan sebuah tahapan namanya face recognition, perekaman wajah. Gunanya mana? Gunanya nanti pada saat CAT. Yang seperti tadi saya bilang, joki. CAT psikologi, CAT akademik. Tes tertulisnya gitu ya. Iya, jadi menggunakan ya termasuk Global TI ini saya gunakan. Nah, Global ini salah satu yang bisa keren. membantu kita. Betul-betul Global TI itu luar biasa. Siap. Oke. Pertama Global TI Denpasar ya. Iya, betul sekali di Denpasar. Nggih, kalau begitu itu tadi Global People tentang tahapan-tahapan seleksinya betul Pak Iya, dan Bu ya. betul. Nggih. Nah, kalau misalnya kita masuk lebih dalam lagi nih Bu ke dalam tahapan seleksinya. Kira-kira ada nggak sih Bu ketentuan fisik ya yang menjadi acuan khusus dalam penyeleksian anggota kepolisian di tahun ini, atau mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin Bu, seperti tinggi badan atau mungkin badannya itu harus bersih dari tato dan sebagainya gitu Bu mungkin. Iya, baik. Kalau dari ketentuan fisik itu sudah ada aturan dari pengumuman atau jukrah dari pusat ya. Artinya kalau ketentuan fisik utama tinggi badan itu minimal 165 untuk pria. Jadi untuk wanita 160. Oke. Tapi ketentuan itu bisa mungkin berubah di level Bakomsus ya Pak Raya. Nanti ada ketentuan di Bakomsus itu ada penurunan tinggi badan. Artinya kalau menjadi bintara dan menjadi akpol itu tinggi badannya 165 untuk pria. Untuk perempuan 160. Ya, 160 ya Pak Raya, 163 ya, 163. Lebih tinggi ya, lagi. lebih tinggi lagi. Karena kita perlu orang-orang yang tinggi sekarang. Karena zaman milenial ini lahirnya semuanya tinggi-tinggi. Betul. Nah, kan? Nggak dulu kayak saya semampai. Semampai artinya semeter enggak sampai kan. Nah, itu. Artinya seperti itu. Jadi biar nggak tegang kan katanya. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya fisik itu ya terutama harus sehat jasmani dan rohani. Karena kita garda terdepan menolong masyarakat. Kalau kita fisiknya nggak kuat atau kurang jasmaninya kurang lemah, gimana kita mau menolong masyarakat? Betul. Yang utama memang itu, di samping EQ-nya juga fisiknya harus diutamakan. Kuat nggak Bu ya? Ya, karena saya lihat sekarang ini saat-saat ini banyak sudah masyarakat utamanya di Provinsi Bali, saya monitor ini udah banyak yang latihan di bimbel-bimbel. Mereka sudah mempersiapkan diri. Artinya dia untuk bertarung untuk menjadi Polri yang sehat ke depan, mengabdi kepada abdi negara. Artinya dia sudah mempersiapkan diri. Betul. Jadi tidak seperti yang Sultan bilang tadi, Bu masuk polisi nggak ada uang nggak bisa masuk polisi. Kalaupun ada uang nggak sehat nggak bisa juga. Benar sekali. Artinya kita seperti komitmen pimpinan dari Kapolri, Kapolda sampai Bapak Karo SDM sudah disampaikan kalau masuk polisi 0 rupiah. Wow. Zero rupiah. Kalau yang nggak percaya, ya itu terserah dia kan. Yeah. Artinya gimana dia mau percaya karena nggak percaya ya? Karena seperti Pak Rai nilai psikologi dia sudah dapatkan sendiri. Dia sudah lihat di CAT hasil CAT-nya misalnya keluar 74, nggak mungkin lah kita rubah menjadi 78 kan? Betul. Di akademik juga sama. Jadi semuanya transparan. Jasmani kita siapkan semuanya kamera. Di segala lini, di segala sudut kita siapkan kamera dan kita pun diawasi. Jadi diawasi oleh pengawas eksternal maupun internal. Dari Propam, dari Irwasda dan audit IT juga. Semua diaudit, nggak sembarangan kita. Ya, mungkin Pak Rais tambahkan lagi dari siapa saja kita diawasi. Dan ada yang lebih penting sebenarnya untuk bekal adik-adik ini yang akan
bergabung bersama kami, ada namanya program yang namanya CNC. Itu merupakan program raport digital. Jadi kalau kita terjemahkan ya, clean and clear, itu merupakan raport digital. Raport atau laporan. Laporan per tiap tahapan tes yang ada bisa dapatkan. Siapa yang bisa akses? Nah, pasti tahu ada aja kan. Tahu aja Siapa nih, yang bisa Bapak. akses? Yang bisa akses itu yang pertama tentu peserta. Peserta yang selaku pelaku yang akan melaksanakan pada etape tahapan tes. Yang kedua tentunya yang bisa dikasih akses oleh Sultan. Misalnya nih, Pak, saya udah daftar polisi, doakan ya. Nah, Sultan kasih bapak kalau mau lihat, mohon maaf ya, kita kan ini zamannya beda. Mohon maaf, kadang-kadang di Denpasar tesnya, bapaknya ada di rumah atau di Karangasem atau di Beleleng jauh, tidak sempat menemani anaknya tes. Pak, ini nanti password saya, Bapak bisa lihat, bisa pantau perkembangan saya. Kalau enggak, ikuti medsosnya Biro SDM, Bapak bisa pantau, karena ada sering live di sana, Pak. Atau bisa nanti Bapak mau biar adik juga tidak terganggu, nilainya berapa, atau menumbuhkan kepercayaan untuk orang tuanya. Nah, kita takutin, Bu, anaknya serius bekerja, orang tuanya cari jalan sendiri. Nah, itu. Iya, benar. Maka Sultan sampai bilang, "Wih, harus bayar, Pak." Tidak. Biasanya orang tua yang ketakutan. Khawatir duluan. Iya, Bu, ya. khawatir. Iya. Padahal anaknya pintar, ya kan? Pintar nilainya. Tapi Nilainya orang bisa tuanya dicek. nggak percaya. Ada aplikasinya CNC. Sudah, itu pembaruan kami 2023 akan langsung tercloning pada aplikasi adik. Wih, oke. Pertahapannya, akpol, tahapan tes daerah, tahapan tes pusat. Nah, semua ada nilainya situ, terekam di situ. Gunanya apa? Gunanya sebagai sarana kontrol adik, sarana kontrol kami. Apabila ada kesalahan, cepat lapornya ke kami, bukan lapornya kemana-mana. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang orang tuanya itu kebingungan, ya kan? Nah, bingung anaknya lulus apa enggak? Padahal anaknya memang lulus, Tolong pinter deh. tapi nggak percaya. Nah, itu ketidakpercayaan orang tua. Artinya mari kita bersama-sama Betul. saling menjaga kepercayaan. Sepaham. Berikan kepercayaan kepada kita, orang tua pun memberikan kepercayaan pada kita. Betul. Berikan anaknya bertarung bebas. Artinya bebas, jangan bebas pakai duit kan. Nah, itu. Seperti disampaikan oleh Ibu, udah banyak latihan, udah banyak yang bimbel kesana kemari. kalau sudah punya kompetensi, kenapa harus takut kompetisi kan? Betul. Gimana Sultan? Iya. Kan, Sultan nih pernah ikut nggak? Ngomong-ngomong nih Sultan, untuk mencairkan suasana, Sultan pernah ikut daftar nggak? Waduh, kalau di polisi kayaknya belum nih, Bu. Belum, gitu ya, belum pernah daftar. Oh, belum pernah Iya. daftar. Mungkin bisa mencoba tahun ini. Nggih, kita lihat saja. Iya. Ya. Oke, ya. Nggih. Nah, kalau misalnya masih seputaran seleksi nih, Bu, dan Pak Rai, kalau misalnya di bidang IT, ada nggak sih slot untuk mengikuti seleksi nantinya gitu? Ada banyak yang contohnya di tahun 2022 ini banyak yang dari IT ya Pak Raya. Kalau nggak salah dari sini Global TI dan pasarnya ada lulus, Bu. Banyak yang lulus di sini. Salah satunya sini ada lulus nih. Artinya dari SMK semua ya, bukan SMK Global TI dan pasar aja yang banyak yang daftar. Ada SMK 1, ada SMK 5 mungkin dan lain sebagainya. Banyak yang daftar. Ada beberapa slot yang adik bilang, artinya kalau kita sih bukan slot ya Pak Raya, artinya kuota atau apa sih yang dibutuhkan di organisasi kita. Iya, Artinya banyak di sana, seperti ada komputer jaringan, multimedia, udah gitu apa lagi Pak Rai? Teknik elektro itu banyak. Jadi kita sangat membutuhkan orang-orang seperti halnya adik-adik ini menyiapkan kita podcast ini kan. Orang-orang punya talenta sendiri kan. Betul. Nah, kalau saya disuruh nggak bisa, tapi tugas saya hanya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu tugas saya. Jadi kalau adik datang saya layani. Kalau adik tidak datang gimana kita layani? Betul. Nah, itu. Iya. Banyak slot yang mudah-mudahan ke depan orang-orang yang punya IT, jaringan, teknik jaringan ya Pak Raya, mudah-mudahan banyaklah yang dicari ya, karena kita sangat membutuhkan orang-orang seperti itu. Wih. Zaman milenial ini anak adik ini udah Iya, luar biasa kan. Dibungkus teknologi semua, bener, Bu. Iya. benar sekali. Oke, nah ini untuk mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk
di bagian seleksi. Nah, kira-kira mungkin Pak Rai atau Ibu Krisna bisa sharing sedikit nih, kira-kira di tahapan seleksi mana sih yang si anggota kepolisian itu sering gagal ataupun sering menyerah duluan gitu? Mungkin terlalu berat pressure-nya atau gimana? Mungkin bisa di-sharing, Pak. Jadi sebenarnya tidak, kalau dia sudah mempersiapkan diri, artinya dia tidak akan adanya sebelum bertarung dia mundur dulu kan, artinya gitu. Tapi kalau mereka sudah siap mental, artinya mental, fisik, akademik, dia pasti akan bertarung sejauh dia kemampuan yang dia miliki. Mereka ini saya rasa sudah tahun lalu, tahun 2 tahun mungkin ada yang tidak lulus kemarin, jatuh di psikologi, jatuh di akademik, mungkin dia kurang pemahaman belajar. Dia sudah perbaiki dengan seperti saya sampaikan, mereka udah ikut bimbel ya. Bimbel ya. Artinya kalau katakan untuk ketakutan mereka untuk berjuang itu, saya rasa nggak takut mereka. Kalau kesehatannya dia tidak persiapkan ya otomatis dia pasti jatuh kan. Betul. Namanya kesehatan kita itu yang menentukan adalah dokter yang bisa dan yang tahu sehat dan tidak sehatnya diri sendiri. Saya ini sehat, tetapi kalau sudah diperiksa dokter mereka ya mungkin telinganya ada genderangnya pecah, giginya berlobang, matanya nggak bisa membaca huruf, itu otomatis dia pasti akan gugur kan. Kalau polisi nggak bisa membaca huruf, nggak mendengar, gimana kita betul. mau melawan penjahat kan? Betul. Melihat penjahat aja udah kita nggak ngelihat, Iya. ya kan? Iya. Nah itu artinya mereka sudah persiapkan. Kalau masalah di mana banyak jatuhnya sih, saya rasa kemarin rata-rata ya Pak Raya, Iya, Bu. di kesehatan juga Karena banyak perkembangan. jatuh, mungkin karena tidak kesiapan mereka. Kalau yang sudah siap ya lolos dengan sendirinya, karena mereka tes pagi, sore udah langsung diumumkan. Wih, cepat ya, Bu. Iya, nggak ada namanya kata pengumuman besok pagi, nggak ada. Kayak CAT, mereka ujian sekarang, mereka diumumkan sekarang. Gimana orang mau bisa membantu? Betul. Coba Sultan, Iya, ya kan? Nilainya udah kelihatan. Wih, saya dapat 67, dia udah catat. Besok dia udah dapat akademik 58 misalnya, dia udah catat. Itu ada bobot nanti. Bobot yang berbicara mereka bisa masuk atau tidak gitu. Baik. Mungkin ada Pak Rai tambahkan lagi. Jadi menyambung dari Ibu Kasubag kami yang ada tanyakan di mana sih yang banyak sering gagalnya. Jadi perkembangan zaman ini justru banyaknya mohon maaf ya, karena cepat saji Bu ya. Jadi kami kasihan sekali sama adik-adik kita, dan dimana itu pasti tentunya akan berdampak kepada calon. Jadi kayak kemarin pun Bu yang baru depan kita kan SIPSS nih, ternyata kesehatannya banyak sekali. Banyak yang jatuh. Jadi perkembangan makan tentunya menjadi tolong pilihan, ini bukan pilihan, tolong jaga kesehatan. Di samping olahraga tentunya itu fluktuasi. Jadi itu harus gimana ya, care sekali sama kesehatan. Betul. Nutrisinya juga, asupan nutrisinya Pak ya. Asupannya Iya. itu kami kasihan sekali karena kita sedih Bu ya, sedih melihat itu Hanya orang. asam urat lebih 2, hanya kolesterol, itu kan nggak boleh. Iya, benar Bu. Artinya dari sekarang lah mereka udah betul-betul mempersiapkan. Udah mempersiapkan diri. gitu. Jadi kami punya spektek tersendiri sama kayak HP itu, kenapa dia ini, kenapa gelasnya harus begini muknya, karena ada punya spek itu. Jadi kalau mungkin gelas tuh cekung sebelah kan nggak mungkin. Makanya ada semua pakem-pakem dari aturan yang menentukan kesehatannya harus berapa. Itu kami sedih sekali. Rankingnya bagus, psikologinya hebat, ternyata Asam uratnya lebih dikit. Itu. dan terlebih penting lagi untuk adik-adik di tes polisi itu, samping nanti pengumumannya langsung dapat diterima adik-adik, dan ada kesempatan konseling. Di situ. Kesempatan konseling. Iya. Ini yang jarang sekali diketahui. Karena apa? Kemarin di medsos kami di Biro SDM, khususnya di Instagram ditanyakan, Pak, saya kenapa sih sering gagal di kesehatan? Nah, adik sudah konseling belum? Belum. Kok tidak konseling? Padahal itu kesempatan bagus mengetahui secara dini kesehatannya. Oke. Contoh lagi, psikologi, dia bisa konseling. Di mana gagalnya?
Boleh. Boleh, konseling. Kita terbuka loh. Terbuka kita. aware sekali sama ini Pak peserta. Oh gitu. Iya, jadi Di mana ada tes nanti bisa konseling? Pak, Iya, saya gagal di benar. mana? Coba. Benar sekali. kita sih artinya keterbukaan Polri ini kepada masyarakat itu sudah betul-betul terbuka kita ya. Betul. Artinya kita selaku penyedia, selaku penerima istilahnya tetap memberikan kesempatan. Jadi setelah selesai dia melaksanakan mungkin tidak secepatnya konseling hari itu enggak, mungkin ada diberikan waktunya. waktu karena tahapan tes itu kan masih banyak. Ribuan. Dan orang itu enggak yang daftar cuma 100 200 4.000. Wah. Jadi untuk PTU itu 4.000 kemarin ya. Kalau untuk Akpol sih hanya ini yang 400-an, daftar hampir 300-an ya gitu. Jadi bersaing sehat dia, makanya saya bilang dari awal. Jadi jangan coba-coba menyuap petugas. Betul. Ini petugas ini artinya menyuap itu kalau memang dia nggak belajar, nggak siap diri, ya nggak mungkin lulus. Betul. Kalau dia sudah mempersiapkan diri, apalagi yang sudah gagal di tahun kemarin 2 kali gagal, ikut lagi dia sudah betul-betul Siap ya? Iya, siap. Harusnya. Jangan salah, loh dia kok lulus. Nah, dan kita tidak membedakan loh anak petani, anak pegawai, tidak ada pembedaan kita. Semuanya sama. Rata, Bu ya? Rata. Kita akan layani apapun keluhan dari mereka tuh kita akan layani dengan semampu kita ya. Yeah. Tapi kalau kita melayani dengan yang beda lagi ya nggak bisa. Artinya kemampuan kita melayani sejauh mana mereka minta dilayani. Tapi ya jangan dong kalau mau dilayani jangan semua dilayani kan. Iya. Artinya kalau memang administrasi sudah lengkap ya udah nggak bisa kita layani, artinya kurang fotokopi ya masih bisa. Itu bentuk humanis kita terhadap masyarakat. Kita belum penerimaan aja sudah diundang podcast nih sama Global TI Denpasar. Artinya jauh-jauh mereka udah, gimana nih penerimaan tahun 2023? Iya, benar. Dikasih bocoran ya. Dikasih bocoran. Langsung. Artinya pintar juga ini kita. Udah Udah start mempersiapkan duluan. rekan-rekannya yang ingin bergabung dengan kita. Nah, oke Pak Bu, tadi pertanyaan terakhir seputaran seleksi. Nah, sekarang saya mau agak menyinggung ke program Poldanya nih Bu. Ya, saya dengar-dengar Polda Bali ini terutama merilis program yang sama seperti ini nih yang sekarang kita lagi Ya, lakukan betul. podcast gitu ya, yang dinamakan Bisma. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu atau Pak? Kalau memang semenjak Bapak Karo SDM Pak Tri Bisono ini mempunyai banyak program dari Biro SDM yang disampaikan, tapi khusus untuk di kita itu adalah Bisma, bincang santai bersama. Seperti halnya Sultan dengan saya nih. Yeah. Kita santai ada minum kan. Kalau haus kita minum. Yeah. Nah, seperti itu. Artinya itu programnya Pak Karo SDM Bisma, yaitu bincang santai bersama seluruh adik-adik yang menonton nanti podcast ini kita santai berbincang, artinya dapat masukan atau apa sih tahapan yang seperti adik bilang tadi. Itu ini Pak Karo SDM Pak Tri Bisono ini memang luar biasa beliau. Luar biasa sekali ya. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita ke pertanyaan terakhir Bu Krisna dan Pak Rai. Kira-kira ada nggak nih pesan ataupun kata-kata motivasi yang ingin disampaikan kepada global people di rumah yang mungkin tertarik untuk bisa masuk menjadi anggota kepolisian? Mungkin dari Ibu Krisna. Baik, saya sampaikan yang pertama kepada adik-adik masyarakat seputaran Provinsi Bali ya, karena ini bukan Denpasar aja. Artinya saya mengajak adik-adik semua yang ingin bergabung dengan saya, tetap berjuang, tetap semangat, jangan patah semangat sebelum berjuang. Artinya tetap berjuang, tetap semangat, ikuti aturan. Tidak usah mencari hal-hal yang tidak baik. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mau jadi polisi itu harus ada uang kan? Iya. Nah, sekarang saya sampaikan, buktikan dulu. Apakah kalian lulus menggunakan uang atau berjuang sendiri? Itu dari saya. Wih, keren nih. Kalau dari Pak Rai sendiri gimana? Oke, untuk menyambung yang punya Ibu ya, yang ini adalah saya ingatkan adik-adik, serapun usahanya tanpa doa itu sombong. Kalau ada punya cita-cita, berdoa saja, tidak berusaha, itu sama juga bohong. Ikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2023. Tunggu lebih lanjut dari kami. Siap. Satu lagi loh,
kata orang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, dia sakit dulu mengikuti tes karena tahapan tidak ada berhentinya. Bersenangnya di kemudian hari. Betul. Dia menjadi anggota Polri. Itu. Keren sekali dari Bu Krisna dan Bapak Rai ya. Oke. Pokoknya yang penting saya titip ya sama Sultan, walaupun ada yang membaca dan tidak membaca, tetap sampaikan karena masuk polisi tidak menggunakan uang, zero rupiah. Kalau mau melihat atau melike IG-nya Biro SDM, silakan ada di medsos. Boleh. Itu sekali. semua sudah disampaikan di IG Biro SDM. Siap. Oke. Nah, jadi pertanyaan terakhir itu mengakhiri episode kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Krisna dan Bapak Rai. Terima kasih, Sudah datang ke Sultan. podcast kami. Oke. Nah, Global People, itu dia untuk episode hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel di Globality TV. Dan juga kalian bisa banget nih kepoin Instagram kita di @globalitypodcast. Nah, see you guys in the next video. G-Pod, let's bring it on.